Konco, arek-arek SMP Karitas 3. Ya apa kabar rek? Rosika Wahyuni dan sapa jenenge? Tom Bro. Tom Bro. alias Tom Cruise. Tony ya. Kesempatan bertemu setelah usia kita menjelang 50 tahun. Ya, sekarang sekedar untuk mengingat-ingat. Kamu doang deh. Kita enggak. Berapa kamu? Kita belum. Kita Kira. masih balita. Bawah 50 tahun. Iya. Kurang 1 bulan ya. Tony ini, oh ya sekalian ya, Tony ini baru ulang tahun. Jadi happy birthday to you Ton. Ya, terima kasih banyak ya. Saya terharu sekali. Mau tanya ke Rosika, terus ke Tony. Hal-hal apa yang Ini mau paling serius apa mau nyantai nih? santai? Santai. Ini santai nih. Kok pakai saya? Aku ape takok nang awakmu ya. Hal-hal paling menyenangkan yang kamu ingat selama di SMP kita dulu itu apa? Rosika dulu. SMP 3, minimal 3. minimal 3. Oh, ya. Yang paling mengesankan ya. Paling mengesankan. Paling mengesankan itu dulu kalau apa namanya? SMP-nya ini kan kita angkatan perintis istilahnya, angkatan pertama ya. Nah, itu banyak hal yang mengesankan karena kita waktu itu belum punya adik kelas. Ya, betul ya. Betul. Nah, terus waktu itu di kelas itu juga muridnya terbatas ya, nggak terlalu banyak. Nah, guru-gurunya juga waktu itu kayaknya sayang-sayangnya sama kita semua. Oh ya, sayang-sayang sampai dibikin nangis ya. Nakalnya anak-anak zaman dulu ya, Ton, ya. Nakalnya anak-anak zaman dulu. Anak kamu? Masa? Enggak. Mek dablek. Nah, Tony gimana? Tony ini masuk pada tahun 85. Jadi setelah kita kelas 2, Ya, kelas 2. Tony baru join ya dengan kita. Pengalamannya apa yang paling Oh, tadi tidak ada terlupakan? tiga. Tadi ada 3. Ya, nanti ditanyain lagi. Oh ya, kan 3 ya. Jadi yang tak terlupakan. Ya, Nah, paling mengesankan. paling mengesankan. Salah satunya itu adalah aku harus belajar bahasa Jawa itu. Jadi itu pertama kali saya landing. Landing. Naik kereta dari Jakarta. Dari Jakarta gitu. Landing ke Surabaya. Nah, masuk sekolah. Nah, itu pertama-tama kesannya itu adalah kok saya Jangan saya toh, jangan saya. Aku kok. Aku. Nah, aku langsung harus menyesuaikan diri. Ya, jadi harus adaptasi. Adaptasi dengan bahasa Jawa. Mau ceritanya gini, kalau anak SD itu kan sudah ada pelajaran bahasa Jawa. Ya, kan? Jadi waktu SMP itu ya otomatis lanjutin aja. Kayak Wono Coroko pasti bisa tulis-tulisnya itu loh. Nah, kita nih yang dari Jakarta SMP-nya kelas 1, kelas 2-nya itu kan di Surabaya kan, SMP kan. Ada pelajaran bahasa Jawa. Tiba-tiba ada pelajaran bahasa Jawa seperti itu gitu. Nah, terus jadi seumur hidup itu nggak pernah les pelajaran sekolah, cuma bahasa Jawa itu aja harus les. Nah, jadi kok sangat-sangat ini ya. Les apa ngeles? Les ya. Les ya. Ngindar. Oh, ngeles. Jadi kelas 2 dan kelas 3 saya udah nggak ada kan? Atau masih ada gitu? Lali aku misalnya. Nggak ada. Jadi gini, yang berkesan lagi bahwa aku belajar les untuk bahasa Jawa yang mana aku nggak pernah les pelajaran lain. Dan itu cuma kepake setahun itu. Mengesankan dan tidak terlupakan. Mengesankan dan terlupakan. Kok baru tahu ya nek Tony les ya? Lah iya. Baru tahu. Baru juga cerita. Nggak cerita deh. Dan itu pun nilaiku masih 5. Nilaiku masih jelek. 5 kalau 5 rasanya. Kalau sampai 6 udah ditambahin. Oke, terus Rosika yang kedua apa? Hal yang paling tidak terlupakan. Kalau nggak salah aku ingat kamu dulu adalah anggota dari mini club ya. Mini clan. Mini clan. Mini clan itu apa? Mini clan tuh ya nggak tahu kok, tahu-tahu kita dapat julukan mini clan itu ya nggak ngerti. Oh, aku tahu. Apa? Oh? Karena kalian tuh kecil semua. Jadi anggota mini kalian itu ada 3. Siapa? 4 ya. Ayo coba sebut no siapa dulu. Ya, paling enggak tuh Nurul, Rosika, Ika. Ika. Apakah Jacqueline termasuk? Jacqueline ya. Oh, Jacqueline masuk. Masuk. Nah,
kebanyakan size-nya itu small. Nah, jadi maka sekalian dikasih nama mini clan. Oh, betul Pak, betul Ros. Sepertinya itu. Dan Oh. kita biasanya itu seringnya itu kalau sepedaan. Nah, zaman dulu itu musimnya kita sepedaan. Zaman sekarang juga Bro. Iya, zaman Cuma sekarang sekarang. mereknya Brompton. Kalau dulu sepeda mini biasa, jadi yang nomor 1 biasanya sepedaan itu yaitu Oh ya, Ika. Ika ya. Kalau nggak salah dulu sempat sampai ke tengah kota itu waktu Stanislaus Cup ya. Oh ya, Stanislaus Cup. Yang menang yang tim cowok ya. Tim cowok, Ada Thomas, Vincent, Vincent. Arif ya. Enggak Nggak ikut menang. ya? Ikut tapi Oh, nggak Tony. menang. Aku itu. Sama Vincent, Tony, Lupa itu. Thomas ya. Pokoknya waktu itu kita hujan ya Ton ya. Hujan, ya. Jadi kita dari Karitas 3 Simpang Dharma Perma itu sampai ke Kali Judan waktu itu naik sepeda, terus kita rally di sana, lomba rally. Nah, Ya. nggak bisa dibayangkan kalau sekarang itu gimana Ton? Masih sanggup Kenapa? naik sepeda dari sini ke sana? Sanggup. Mau ngulangi. Hah? Mau diulang? Sanggup, tapi itu mesti ada kira-kira mesti nginep tengah jalan. Ini mau nginep dulu, baru besoknya sampai. Oke, pengalaman kedua apa Ton? Pengalamannya itu kita bicara mengenai lingkup sekolah. Langsung ke sekolah Ini- dulu. Ini Kita nostalgia dulu. di sekolah atau Ya, sekolah. Ya sekolah, pokoknya pada saat SMP. Pokoknya pada saat SMP. Pada saat SMP. Misalnya waktu itu entah kenapa waktu itu kok berambisi untuk belajar bela diri. Wah, Sebetulnya nggak ada ambisi sih. Jadi waktu itu sebenarnya entah kenapa kita terpengaruh sama Arif. Jadi terpengaruh sama Arif ini. Entah kenapa. Gara-gara musuh ya? Kalau kita ambisi itu kita juga enggak loh sebetulnya. Maksudnya yang ambisi dia. Kita terbawa arus sebetulnya. Jadi kita dipengaruhi. Belajar kok apa? kena racun ya? Belajar apa? Hah? Belajar apa? Waktu Musuh? itu kita belajarnya kungfu. Ya. Kalau nggak salah waktu itu aku ya belajar kungfu sama Thomas. Oh iya, Thomas, iya. Di Gurunya Pak sekolah. Hari. Gurunya Pak Hari. Oh iya, iya. Di sekolah ya. Di Karitas. Berarti mereka ini perlu bikin pengaruh ya. Mempengaruhi orang dulu. Meracuni. Terus jadi mesti ingat tuh ada Chandra waktu itu. Oh iya, iya. Nah, Chandra juga korban ya. Saya aku Chandra itu korban. Jadi korban sih dibuat sansak saya sekarang. Sebetulnya kenapa diperoleh teman? Karena kalau masa mau latihan pukul-pukul gitu sendiri kan nggak enak kan. Dari pukul-pukul tembok, pukul-pukul kayu, ya kan? Temen jadi Ya, teman sasaran nih. Ya, teman dipukuli gitu. Nah, jadi itu pengalaman juga nggak terlupakan yang mana kita untuk latihan itu sebetulnya kan kok dipikir-pikir kuat banget ya, kita kan habis sekolah itu mesti sisain waktu untuk latihan itu hampir tiap hari loh itu. Udah gitu nanti harus ke tempat gurunya itu naik sepeda lagi, cukup jauh gitu ya. Waktu itu ya maksud Ya zaman dulu itu anak-anak kan karena kita sekarang suruh ulangi nggak mau. Terlupakan jadi ya kan kalau sekarang ulangi wah ngapain ya. Sudah beda. Beda. jadi kayak gak ono udele ya. Jadi kita ini disuruh apa saja, kemana ya, mancal sepeda. Kau nak wedine. Nggak ada takut, tidak ada capek, ya itulah masa lalu. Nah, gitu. Ya, saya juga ingat ya dulu SMP itu kan kita ini angkatan pertama, ya belum punya adik kelas, sekolah, waktu sekolah masih baru dibangun. Saya pernah naik mikrolet, ya, jadi jurusan Joyoboyo ke Dharma Permai. Waktu itu kan wajib nonton film pengkhianatan G13PKI. Di Oscar nggak salah. Di Oscar. Jadi waktu itu saya sama si Richard, ya Richard almarhum Richard, ya toh. Jadi naik dari situ, terus ada cewek duduk di samping, ya waktu satu mikrolet. Di dalam mikrolet itu Richard kan bercanda, guyonan kayak biasanya lah, ketawa-ketawa kan apa ngakak-ngakak banter gitu loh. Begitu turun, mikrolet jalan langsung dia ngomong gini, arek Karitas uraan. Langsung kita mingkem lah, dia mau uraan. Ya itulah. Tapi tetap saja di Karitas ini ada banyak hal yang baik loh ya. Meskipun kita kelas itu jumlahnya tidak banyak. Kemudian sekarang ini Karitas bagaimana setelah kita lulus, statusnya dari pertama kali baru tercatat, terdaftar, diakui, terus terakhir disamakan.
Ya toh, kita lulus langsung naik diakui loh. Bahkan sampai terakhir disamakan, sampai sekarang nggak tahu ini sistemnya apa sekarang. Karena ini. kita punya prestasi kan saat itu. Oh iya, prestasi apa yang kamu paling ingat, Ros? Loh ya itu tadi rally itu kan sama Stanislas Cup. Kemudian waktu itu senam kesegaran jasmani kita juga juara kan waktu itu. Nah itu. Sama itu. Cerdas cermat Oh, iya. P4 sekecamatan itu kita nomor 2. Sama yang itu, yang sama dibimbing Pak Agus itu, yang lomba sama sekolah Katolik ya. Cerdas cermat yang itu loh. Kuis kitab suci. Oke, Ton, apa lagi, Ton? Oke ya. Ya kan, itu rata-rata kita tinggal di daerah Danau Permai waktu itu kan. Kalau pulang sekolah jalan kaki. Jadi pulang sekolah bisa jalan kaki sebetulnya. Sebenarnya naik sepeda. jalan kaki, ya. Tapi dia toleransi kan. Iya. Sepedanya dituntun jalan. Jadi kita bisa saling berkunjung ya waktu itu. Jadi juga ciri-cirinya zaman dulu nggak pakai bel rumah. Lebih guyup. Kuyup. Nah, kalau zaman kita dulu nggak pakai bel rumah. Jadi kalau sampai rumahnya Rosika, gitu. Ya kan? Jadi nggak pakai bel. Nggak pakai Ya, bel, betul, tapi kita betul. ngomongin tuh. Nggak pakai bel tek-tek. Tony. Iya. Ya. Padahal mestinya bisa juga pakai gembok ya. Tek, 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 tek. Enggak, kita pasti panggil. Panggil. Panggil gitu. Zaman-zaman itu seperti Dan itu. di Jakarta aku nggak pernah nemuin gitu ya. Di Jakarta Khusus Surabaya ya. rasanya harusnya seperti itu ya. saya angkatan kita mungkin seperti itu. Kayak Ya seperti itu sih. Terus apa lagi ya? Sebetulnya kalau rumahnya Ari kan dekat sama sekolah ya. Jadi di belakangnya sekolah Karitas itu ada pipa besar itu. Di situ ada maksi. Oh iya, warungnya masih. Itu Tempat cangkruk. Jadi Sudah bayar utang belum? Sudah bayar utang belum? kayaknya masih punya utang. Jadi kita entah kenapa waktu itu rasanya makanan ternikmat di dunia. Ya. Ya itu makanannya nasinya maksi itu enak banget ya. Jualan nasi apa dulu ya? Kayak Nasi campur nasi itu campur ya. gitu ya. Wah itu paling enak soalnya bisa nggak bayar ya. Bisa utang dulu gitu. Kadang lupa bayar gitu kan. Jangan berasia. Ya, nanti tagih ya. Ya, jadi kayak gitu. Itu enak sekali dan itu dekat pipa-pipa betul ya. Terus nanti habis makan nasi itu depannya biasanya jualan cendol. Ingat cendol, jadi inget David sama Tio. Sampai inget. Masih kayak inget gak? Aku nggak inget. Nggak inget ya? Dulu ada perlombaan minum cendol banyak-banyak kan. Jadi ini agak jorok. Tapi memang kita suka hadapan sama jorok. Kita sering ya. Jadi cendol itu saking banyaknya dikonsumsi, itu keluar dari hidung. Ya ampun. Enggak, tapi bukan. Yang cerita ini beda. Jadi gini. Berarti keselak itu. Jadi gini ya. namanya. Tio nantang si David Jonathan. Ya. Ayo, aku bayarin. Kalau kuat 10 gelas cendol. Oh iya itu Ya. lebih detail. Betul. Nanti dapat uang 500 rupiah. Ya. Gitu. Padahal 500 waktu itu gede berarti. Iya. Besar. Langsung David, oke. Gitu. Gelas 1, langsung habis. 2, habis. 3 mulai agak pelan, gitu. 4 tambah pelan. Begitu 5 seret, minum separuh langsung muntah-muntah keluar dari hidung ya itu ya. Itu keluar dari hidung. Jadi itu memang legendaris ya. Sebenarnya kalau kita lihat tuh Dharma Permai itu nggak banyak berubah ya. Dari dulu betul. modelnya seperti itu. Iya. Dharma Permai itu termasuk awet modelnya. Ya, tapi nggak berubah ya sudah ya. nggak banyak berubah. Nggak berubah. Tapi sekolahan kita sekarang berubah. Tapi, Aku ada videonya dengan David Jonathan itu sempat berkunjung ke sekolah Karitas. Itu tahun 2019 sebelum pandemi. Nah itu ada di link di bawah ini. Oke, terakhir. Mungkin ada pesan atau harapan-harapan terhadap ya teman-teman kita yang sekarang atau bukan guru-guru kita Sika. Kalau gurunya banyak yang sudah almarhum juga ya Rif ya. Ya. Terakhir Ibu Sundari ya. Iya, Kepala sekolah Sundari, kita kepala sekolah tahun kita, 2019 November. sudah berpulang. Kemudian Binardi. Pak Birnadi, kepala sekolah yang pertama awalnya kita itu juga sudah almarhum. Ya masih ada guru-guru yang tersisa, masih ada. Cuman Ya siapa? Ini mungkin Ibu Maria kalau nonton Bu Maria sehat selalu Bu Maria. ya Bu Maria yang awet nom. Terus masih ada Bu Leni, Pak Leni, Agustinus, ya. guru agama. Ya salam hormat buat guru-guru yang tercinta. Ini dari murid-murid
di masa lalu, angkatan pertama SMP. Banyak yang takut ya kalau sama Pak Agus ya, terutama waktu pelajaran agama. Ya. Tapi apa banyak juga yang biasanya kalau dikasih tugas ya, pernah dikasih tugas suruh bikin apa lagu ya itu ya? Nyanyi lagu Kita Mesti Telanjang. Terus disuruh buat renungan nggak salah waktu itu ya? Ya. Jadi Pak Agus itu paling banyak kasih tugas itu berupa lagu, ya lagunya Ebit GAD, terus membahas tentang burung camar, Vina Panduwinata, itu sampai sekarang nggak terlupakan dari Pak Agus guru agama. Oke, Tony mungkin ada salam buat teman-teman. Ada teman yang paling tidak terlupakan siapa? Oh, ada deh. kalau kita sebutkan di sini nanti terjadi peperangan. Semua tidak terlupakan ya. Yang pasti semua kita nggak terlupakan kejadian-kejadian, momen-momen maupun pelaku-pelakunya. Pelaku dari momen-momen itu semua tidak terlupakan dan itu mungkin tidak akan apa ya. Dan saat ini mungkin anak-anak yang sebaya kita waktu itu tidak bisa merasakan juga banyak. Saking dulu kan kita nggak ada apa ya. Karena zamannya udah berubah waktu ya. itu kita belum punya TikTok. Ya. Waktu itu kita belum bisa andaikan. Iya, kita belum bisa selfie. Jadi sebetulnya kenangan itu berupa foto yang betul-betul pakai apa? Tanpa ya sudah bicara, buram. Tanpa bicara. Foto yang sudah buram dan sangat minim. Fotonya jelek banget dan Jelek, betul. Ya, sebetulnya kita juga nggak bagus sih ya. Jadi orangnya juga nggak bagus ya. jadi aslinya bagus, kameranya kurang bagus. Jadi dulu kan masih pakai kamera yang ada Yang biasa itu loh. kalau Pakai roll itu kan. buka kobong HP. Terus kita yang dulu hebatnya gini ya, kita tahu foto ini bagus nggak bagus dari mana ya? Kan kita nggak tahu jepret, kita nggak bisa lihat. Nggak bisa tahu. Jadi ekspresi muka kita enak apa? Dan kita hemat film kan hemat. Iya. Kita nggak bisa cepet. Ada yang terbaik nggak bisa kan? Nggak bisa. Satu kali cepet, terus udah hemat. Nggak mungkin ya. Satu roll kan isi 36. Cuma 3 masih oh berarti kamu masih tua ya. Oke. Jadi sebenarnya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat luar biasa kita dulu. Yes. Itu bisa berpose dengan hanya sekali jepretan. Dan kita nggak bisa lihat loh. Nggak. Setelah dicuci sekian hari, ya di 36 dulu. Pakai rinso. Dipas-pasin dulu 36 ya. 36 dicuci kok rinso. Zaman dulu B26. Oh, B29. iya. Oh, iya. B29 ada ya? Iya. Nah, iya kan coba nggak tahu. Iya, Ya, ini sabun yang terkenal. Ada. Memang ada. Jadi, wah ternyata posisi monyong gini-gini. Nah, coba lihat kita foto kenangannya kan banyak aneh. Karena memang kita nggak bisa rencanakan ekspresi kita nggak bisa create ekspresi kayak apa gitu. Paling seneng apa dulu? Apanya? Kan kita setiap tahun ya ke mana? Sedang sono. Ya, kita nih pernah ke ini nggak sih kayak retreat? Borobudur. Retreat ya? Oh, retreat pernah. Iya, retreat, tapi, Retreatnya di Pacet. Iya di Pacet. Ya? Oh, ya pernah Pacet ya, di Pacet retreat. Ya betul kita pernah retreat. Kalau yang rutin tuh setiap tahun kan kita mesti ke Sedang Sono. Sedang Sono. Ya. Cara rutin itu. Oke, ntar pada kesempatan berikutnya kita akan ngomongin soal Gak ada habisnya. ya pengalaman bersama guru-guru juga dengan teman-teman yang lain. Ya. Oke, kita akan coba lagi. Bye. See you.